Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, Bapak harap kabar kalian baik semua ya. Untuk selanjutnya Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, untuk nama-nama yang Bapak panggil harap menjawab hadir ya. Ya, selanjutnya, Bapak ingin menanyakan tentang materi yang telah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apakah ada kesulitan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang materi yang baru, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang terjadi terhadap yang ada di sekitar kita ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena pendidikan, ataupun fenomena-fenomena lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih lanjutnya, adapun tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi yang ada di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, teks eksplanasi pun seperti teks-teks yang lainnya, yaitu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, bersifat faktual, ataupun bisa kita sebut teks ini berisi berdasarkan fakta-fakta, bukan opini. Nah, untuk selanjutnya, cirinya itu adalah bersifat komunikatif, ataupun informal. Nah, teks ini memiliki komunikatif atau informasi. Teks ini memiliki fungsi, yaitu adalah sebagai informasi kepada khalayak umum ataupun pembaca untuk memberitahukan tentang proses yang terjadi ataupun fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu adalah bersifat, itu cirinya itu adalah kalimat yang ada dalam teks ini itu tentang pernyataan umum, sebab akibat, dan kesimpulan ataupun tanggapan. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah Bapak sampaikan saat ini? Ya, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan untuk ke materi selanjutnya. Nah, adapun teks eksplanasi itu memiliki struktur. Strukturnya itu terbagi atas 3. Nah, ini yang pertama, pernyataan umum. Nah, yang pertama ini adalah pernyataan umum. Teks eksplanasi ini, sebelum kita memahami teks eksplanasi lebih mendalam, alangkah baiknya kita melihat pernyataan umum. Nah,
Di pernyataan umum ini berisi tentang gambaran-gambaran umum ataupun sebab-sebab bagaimana fenomena tersebut terjadi. Nah, untuk di struktur berikutnya ada yang namanya isi. Nah, di bagian isi ini barulah teks ini atau paragraf kedua ini berisi tentang bagaimana proses fenomena tersebut terjadi ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu adalah tentang interpretasi. Ataupun bisa kita sebut tentang kesimpulan. Nah, di paragraf ini mungkin kalian sudah ada yang tahu, itu adalah tentang tanggapan ataupun kesimpulan yang ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Ataupun biasanya ada juga yang berisi tentang tanggapan dari si penulis terhadap fenomena tersebut. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke contohnya ya, contoh tentang teks eksplanasi. Nah, seperti materi yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin di sini ada yang ingin bertanya dulu? Ya, tidak ada ya. Oke, kita langsung masuk saja ke contohnya. Itu adalah tentang teks bumi. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin langsung memberikan contoh apa saja strukturnya? Ya, sepertinya tidak ada ya. Ya, mungkin langsung saja ya. Struktur untuk pertama itu adalah pernyataan umum. Nah, dari teks gempa bumi yang telah kalian baca di buku tersebut, berarti pernyataan umumnya itu adalah tentang sebab gempa bumi tersebut terjadi ya, atau di paragraf pertama. Nah, untuk yang kedua adalah tentang isi. Coba kalian perhatikan di buku kalian, paragraf isi yang kedua itu ada di mana? Ya, betul. Itu ada di paragraf kedua dan ketiga. Itu tentang akibat-akibat yang terjadi ataupun proses terjadinya gempa bumi. Nah, yang ketiga, interpretasinya itu ada di mana? Ya, betul. Itu adalah di paragraf kelima. Ada di paragraf keempat. Nah, di situ yang seperti kalian lihat dalam buku itu, penulis menuliskan bahwa bagaimana peran kita untuk selalu menjaga kelestarian ataupun hindari kerusakan-kerusakan alam yang bersifat menimbulkan gempa bumi tersebut. Nah, untuk pertemuan materi hari ini cukupkan saja. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tidak ada sepertinya. Ya, Bapak tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.